Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, tentunya adik-adik itu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, dan juga para pemuda-pemudi yang tentunya bagaimana bersemangat dalam menuntut ilmu, yang tentu kita mengharap ridho dan pahala dari Allah ya. Pula tentunya kita mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmatnya ya. Setiap nikmat yang kita rasakan, mulai apa? Mulai yang kita hembuskan ya, yang kita hisap. Apa itu? Udara ya. Mulai juga dari apa yang kita lihat ya, yaitu dari mata gitu ya. Dan juga apa yang kita makan gitu ya. Udah pada makan belum? Nah, belum pada dinner ya. Ya. Tentunya itu adalah seluruhnya itu adalah kenikmatan yang tidak bisa tergantikan. Karena itu kita harus terus-menerus mengucap segala puji bagi Allah ya. Dan tak lupa ya, terus-menerus kita tiada henti untuk bersolawat atas Nabi kita ya, karena dari risalah beliau, dari wasilah beliau yang memberikan kepada kita dengan perjuangannya, dengan semangatnya bersama keluarganya, sahabat, tabi'in, dan juga kita juga semoga termasuk yang bisa mengikuti bagaimana pergerakan dan perjuangan Nabi ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah untuk malam Sabtu ini tema yang kita bahas adalah tentang pemuda Al-Qur'an. Nah, kira-kira ini cita-cita dari adik-adik dan pemuda-pemudi ini jadi apa nih pemuda-pemudi? Coba cita-citanya. Ini yang kecil coba. Cita-cita mau apa? Belum tahu. Kalau ini coba. Aku mau jadi orang sukses. Jadi orang sukses ya. Ya. Kalau Kang itu cita-cita? Pengen hafal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi cita-cita yang terbesar itu adalah masuk surga itu. Cita-cita yang tertinggi itu ya. Nah, wasilahnya itu adalah melalui Al-Quran ya. Melalui Al-Quran itu menjadi wasilah kita insya Allah masuk surga gitu ya. Karena itu setiap perbuatan kita, setiap aktivitas kita, setiap apa yang kita lakukan di dunia ini itu bisa jadi barokah. Dengan apa? Dengan Al-Quran gitu ya. Itu. Pekerjaan kita hiasi dengan Al-Quran. Kemudian juga kita senantiasa setiap hari isi dengan Al-Quran ya. Subuh suka tilawah nggak nih? Iya. Nah, itu isi dengan Al-Quran kalau mau barokah gitu ya. Kemudian juga kuliah kita isi dengan Al-Quran. Maka semuanya dengan mengisi hidup kita bersama Al-Quran itu akan barokah ya. Karena itu bagaimana keistimewaan Al-Quran itu akan berberkah pada orang yang senantiasa menerapkannya ya. Contoh bagaimana Nabi Isa alaihissalam yang beliau berdoa ya, wa ja'alani mubarakan ayyama kuntu gitu ya. Bagaimana dia berdoa supaya mendapatkan barokah di mana saja dia berada.
Artinya setiap pekerjaan kita, aktivitas kita, semuanya gitu ya. Tidak hanya ritual, tapi bagaimana ketika kita muamalah hubungan pada Allah dan juga pada makhluknya itu bisa barokah. Nah, inilah kuncinya di Al-Quran ya. Karena itulah bagaimana Al-Quran kunci dari salah satu kunci surga gitu ya. Karena itu bagaimana kami itu tertarik dengan pembahasan tentang pemuda Al-Quran gitu ya. Karena bagaimana kita hendaknya yang muda ya, kan kita punya banyak waktu ya. Kita waktunya banyak nggak nih? Oh, banyak ya. Kita apalagi di masa-masa pandemi ini ya, kan banyak yang di rumah gitu, yang dia itu offline tidak ada gitu ya, hampir yang online justru banyaknya gitu ya. Nah di sini tentu nikmat ketika diisi dengan Al-Quran gitu. Maka tentunya perbanyak tilawah di sana ya. Coba berapa juz kita tiap hari tilawah coba? Berapa juz? Ya mungkin kalau tidak kuat ya minimal 1 halaman gitu ya. Nggak kuat juga seayat ya. Nggak kuat sehuruf gitu ya. Sehuruf aja nun gitu ya gitu. Atau seayat aja kan. Seayat 3 huruf alif lam mim gitu ya. Gitu. Atau sehalaman tuh ya. Jadi itu minimal kita itu isi dengan Al-Quran gitu ya. Nah, sebagaimana di status WA saya itu ya, mungkin ini Kang Izan nih ya, luar biasa ini ya. Bagaimana dia juga di status takhrij hadis ya, tugasnya luar biasa nih, jadi profesor nih nantinya itu ya, luar biasa. Nah di saya juga menulis tuh ya, bagaimana isi kita itu tiap hari dengan Al-Quran, walaupun membaca sedikit gitu ya. Ya walaupun kita masih kalah gitu ya dari para imam terdahulu yang mereka itu mengisinya dengan sebulan itu bisa 30 juz ya. Atau para sahabat ya, sebulan 30 juz ya tilawahnya. Atau bahkan ada yang seminggu ya. Ada yang 10 hari gitu ya. Nah, itu kita masih kalah gitu ya. Yang kadang kita 1 halaman juga sudah tunduh gitu ya. Nah, sudah tunduh tertidur gitu ya, tahu-tahu masjid dikunci gitu ya. Nah, akhirnya kita belum kuat gitu ya. Kami minimal sih dengan Al-Quran. Nah inilah bagaimana kita jadilah pemuda Al-Quran ya gitu. Maka apapun cita-cita kita isi dengan Al-Quran gitu. Tapi bukan hanya menjadi pemuda Al-Quran, kita juga harus cinta Al-Quran ya. Karena banyak kecintaan di kita itu bertepuk sebelah tangan gitu ya. Itu kayak lagu Dewa ya, tepuk sebelah tangan tuh ya. Nah setelah cinta, nanti jadi apa? Jadi sohibul Quran ya gitu. Ini tadi bagus tuh ya, lumayan ya. Bagaimana yang tilawah gitu. Tinggal kuatin rasa cinta, bagus dengan tajwid, jadi sohibul Quran gitu. Maka disitulah nikmatnya dia menjadi kebersamaannya, cengkramannya itu dengan Al-Quran gitu ya. Nah inilah yang menjadi tema yang kami bahas ya. Landasan dalilnya itu adalah surat Shad itu ya, ayat 29 itu ya. Lihat dabaru ayatih, lihat tadakara ulul albab itu ya. Jadi Al-Quran itu dengan dijadikan itu dengan tadabur gitu ya. Jadi kita itu nggak cuma baca aja gitu ya, perbagus suaranya gitu ya, sampai nyeleki gitu ya gitu, sampai terdengar gitu ya. Tapi bagaimana jadi tadabur gitu ya, dipahami setiap isinya dan diamalkan, yaitu Al-Quran ya, dan menjadi peringatan ya gitu. Ini kita itu Al-Quran itu harus terinstall gitu lah gitu istilahnya ya. Jadi bukan diinstal di HP aja ya. Al-Quran diinstal di HP tapi cara dibaca gitu ya. Tapi Al-Quran juga harus kita install pada diri kita. Jadi kalau analoginya terinstall Al-Quran pada diri kita, berarti bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan Al-Quran gitu.
ada landasan dalil gitu ya. Karena itu di sini bagaimana sebuah hadis dari Abu Umamah ya, Al-Bahili. Itu salah seorang sahabat ya, yang dia mendengar, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an itu akan datang ya pada hari kiamat sebagai syafi' ya, pemberi syafaat bagi yang membacanya gitu ya, yang menjadi shahib Al-Qur'an itu gitu. Tapi shahib Al-Qur'an itu tidak hanya membaca. Nanti kita kaji bagaimana dalamnya gitu ya seorang shahib Al-Qur'an itu. Apa saja shahib Al-Qur'an pada masa kini gitu ya. Karena itulah bagaimana Al-Qur'an itu akan datang ya, menyerupai sebuah makhluk gitu ya. Ya kalau di alam kubur itu ya, nanti akan datang tuh makhluk gitu ya. Kalau kita amalannya soleh ya, kita adalah orang yang baik, berarti kita nanti yang datang itu orang yang ganteng gitu ya, seolah-olah orang yang ganteng. Jadi orang yang bagus rupanya datang kepada kita, datang, inilah amalanmu gitu ya. Yang dia sebelumnya ditanya 3 perkara gitu ya, man robuk gitu ya, siapa Robmu gitu ya, siapa Tuhanmu gitu. Kemudian man nabiyuk gitu ya, siapa nabimu, dan adinuk, dan apa agamamu gitu. Jadi ditanya 3 perkara, baru datang kepada kita orang yang baik gitu ya, seolah-olah seperti itu gitu. Terus kalau dia orang yang jahat, dia datang orang yang rupanya itu jelek gitu, kita rudet gitu ya gitu. Kita ngelihatnya juga udah gak mau gitu ya. Kayak kita misalnya ngelihat seekor macan gitu ya, kita ngelihat seekor macan gimana ini, takut ya gitu. Ada yang berani, ada yang berani kalau sama macan ya takut gitu ya. Jadi seolah-olah kita takut karena apa? Karena berhadapan dengan amal kita yang jelek. Nah, itu yang akan datang ketika orang itu kafir gitu ya, atau menyimpang dari syariat, maka akan datang kepadanya itu amalannya yang buruk dan rupanya juga yang buruk sekali gitu ya. Maka dia bertanya amalannya itu. Nah, begitu juga bagaimana nanti di hari kiamat Al-Qur'an itu akan datang gitu, seperti sebuah makhluk gitu ya, makhluk yang indah rupanya, yang elok rupanya, yang kita suka memandangnya. Nah, itu adalah Al-Qur'an akan datang kepada kita. Nah, inilah bagaimana syafaat Al-Qur'an. Jadi ada beberapa amalan yang dia itu menjadi syafaat ya. Di antaranya adalah tauhid ya gitu. Nah, kita diajarkan ya, ada diajarkan gitu ya, rukun iman ya. Rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6 ya gitu. Kemudian rukun Islam ada berapa? 5 gitu. Nah, kemudian rukun sholat ada berapa? 14 ya. Itu kata pendapat Imam Syafi'i ya gitu. Dan sebagainya itu kita diajarkan yaitu rukun-rukun keimanan gitu ya. Kemudian juga kita mengikuti Nabi ya. Kita sholatnya itu seperti kita melihat Nabi sholat itu ya gitu. Maka itu akan menjadi syafaat buat kita. Termasuk juga dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an juga itu menjadi syafaat gitu. Syafaat buat kita. Maka dengan kita senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, berarti itu menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat nanti. Karena itu akan datang Al-Qur'an itu sebagai syafi' ya, pemberi syafaat buat yang senantiasa dekat dan akrab gitu ya gitu. Ya kita tahu bagaimana istimewanya orang yang dekat dengan Al-Qur'an gitu ya gitu. Ini semboyan tarkin ya, lebih dekat dengan Al-Qur'an gitu ya. Nah, itu bagaimana kalau lebih dekat dengan Al-Qur'an, kita akan senantiasa mendapatkan syafaat. Tapi ternyata yang terjadi di masa modern gitu ya, sekarang masa milenial ya namanya gitu.
Jadi semuanya pada kenal HP ya, gitu. Apalagi anak-anak juga kenal HP ya. Harus bisa dia belajar online gitu ya. Yang sekarang semuanya juga kenal gitu ya. Namun ternyata dari balik kecintaan pada dunia itu ya, kebanyakan tidak punya kecintaan pada Al-Quran. Itu sayang sekali gitu ya. Sayang sekali kita sayang jabatan kita gitu ya. Apalagi udah ada yang jadi ketua gitu ya. Saya juga dulu jadi ketua juga ya, ketua pemuda gitu. Terus juga kita sayang juga terhadap harta kita gitu. Nantinya kita sayang pada pasangan kita. Tapi cinta kita pada Al-Quran itu sangat jauh gitu ya. Atau cinta kita terhadap Al-Quran masih di angan-angan ya gitu. Masih cumi ya. Apa itu cumi? Cumi cuma mimpi gitu ya. Gitu. Yang mimpi saya hafal Al-Quran gitu ya. Tapi cuma mimpi gitu ya. Jadi kalau mimpi itu tidak akan berpahala gitu ya. Tapi kalau dia berpahala itu kalau dia mengamalkannya. Itu juga kalau mimpinya yang soleh dan diceritakan pada orang-orang sekitarnya gitu. Maka kita itu wujudkan, tidak hanya sekedar mimpi ya. Tapi kalau mau, maka kita jadikan hidup kita itu setiap harinya pada Al-Quran gitu. Karena itulah sumber keselamatan ya, sumber ilmu ya. Kita mau bahagia dengan Al-Quran gitu ya. Itu. Ada yang mau 100 mobil enggak? Ada enggak 100 mobil nih? Ada yang mau 100 mobil? Masa enggak mau 100 mobil? Kalau dikasih mau enggak? 100 mobil-mobilan tuh ya. Ada enggak yang istimewa dari 100 mobil? Kata guru saya itu ya, Ustadz Zulkarnain, yang lebih istimewa dari 100 mobil itu adalah kita sholat qobliyah subuh gitu. Karena itu kan khairud dunya wa ma fiha itu ya. Lebih baik dari dunia dan sisinya tuh. Berarti lebih istimewa dari 100 mobil tuh ya. Lebih istimewa dari 100 komputer gitu ya. Dari 100 HP gitu ya gitu. Jadi pasti kita itu punya keinginan dari dunia kita gitu ya. Tapi kita ambil hendak pada dunia itu harus istimewakan amal soleh kita gitu ya. Dan Al-Quran itu punya keistimewaan yaitu dari dunia dan sisinya gitu ya. Bahkan disebutkan dalam surah Yunus itu ayat 58 ya. Khairum mimma yajma'un gitu. Lebih istimewa ya, lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Itu Al-Quran tuh. Jadi Al-Quran itu istimewa ya gitu. Maka kita istimewakan diri kita dengan Al-Quran. Maka kalau kita mau istimewa, cintalah pada Al-Quran. Emang zaman sekarang itu banyak sekali gitu ya godaan-godaan ya, hadangan dan rintangan tuh ya. Apalagi di media itu ya, media tuh banyak sekali ya gitu. Apalagi yang sering melihat media gitu ya, media apa aja gitu ya, YouTube, Facebook gitu ya, gitu. Maka kelihatan sekali itu ya, bakal ada dia itu melihat godaan-godaan ya dari apa yang misalnya di media itu ya. Kadang-kadang gitu ya ngelihat nggak sengaja gitu ya, ngelihat yang nggak senonoh gitu ya gitu. Pernah nggak kita pengalaman kayak gitu mungkin? Pernah ya? Itu nggak sengaja gitu ya gitu. Nah itu. Atau kita ngelihat yang seksi itu ya gitu. Misalnya pernah nggak itu? Nah, alhamdulillah gitu ya, saya nggak pernah sengaja gitu ya gitu. Nah makanya ini yang kita perhatikan bagaimana kita itu apa yang kita dapatkan harus jadikan benih-benih kecintaan pada Al-Quran gitu ya. Kita punya media, jadikan benih kecintaannya dengan Al-Quran juga gitu ya. Dijadikan media kajian gitu ya, media ilmu gitu ya, isi dengan hadis-hadis gitu ya, isi dengan Al-Quran digital gitu ya. Tapi ingat harus dibaca gitu ya gitu. Ya kita itu banyak
cengkrama dengan mushaf ya gitu. Nah, itu yang lebih berpahala ya gitu. Ya walaupun nanti kalau kita punya uzur misalnya kan perempuan misalnya datang haid ya. Suka haid nggak? Nah itu ya. Jadi kalau datang haid perempuan itu memang ada beda pendapat di antara para ulama itu ya. Maka ada yang membolehkan baca dengan mushaf kalau dia mengajarkan gitu ya. Darurat itulah gitu. Kan kalau nggak mengajarkan tuh siapa lagi yang mengajarkan misalnya gitu. Atau kalaupun misalnya bisa ya dibadal gitu ya. Tapi kalau darurat dia nggak apa-apa gitu. Nah terus ada juga pendapat boleh juga, tapi dia baca Qurannya di HP gitu ya. Itu pendapat dari Ustadz Zulkarnain tuh ya diantaranya. Jadi memang berbagai pendapat. Tapi di sini bagaimana kita ambil hikmahnya, yaitu mewujudkan cinta pada Al-Quran gitu ya. Nah kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 165 ini ya. Yaitu aminan nasi mayyatahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Jadi dia itu tergoda pada dunia, rayuan pada dunia tuh ya. Kenapa nggak ngaji? Sibuk gitu ya. Kenapa nggak ngaji? Banyak kerjaan gitu ya. Kenapa nggak ngaji? Banyak tugas gitu ya gitu. Ya dan sebagainya. Kenapa nggak ngaji? Nanti dulu futsal dulu gitu ya. Harusnya ingat futsal, ingat ngaji juga gitu ya gitu. Jadi kita harusnya ingat pada Al-Quran itu. Tapi kebanyakan kita dengan aktivitas kita, inilah jadi tandingan-tandingan tuh ya. Andadan. Jadi tandingan-tandingan itu termasuk ya dari dunia dan sisinya. Kalau kita tidak ingat pada Al-Quran ya jadi andadan tuh ya. Jadi tandingan-tandingan. Dan mereka itu walladzina amanu asaddu hubbalillah ya. Mereka itu mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka itu menyamai gitu ya. Jadi istilahnya apa? Nih, kalau masa beger tuh ya. Ini pernah masa beger gak nih? Masa beger pernah ya? Ini kadang ada itu ya. Dalam ini apa pubertas tuh ya. Menduakan gitu ya. Nah, ini juga ada gitu ya. Menduakan Allah gitu ya. Nah, itulah kesyirikan, menduakan Allah gitu ya. Iya. Termasuk ketika kita nih, ada yang suka pacaran nggak ini? Nah, ada ini ya. Bercinta gitu ya. Atau jatuh gitu ya. Jatuh cinta sebelum waktunya gitu ya gitu. Maka nih, hati-hati ya. Karena takut jadi andadan juga itu. Jadi tandingan-tandingan selain Allah gitu ya. Wah, kita mengutamakan gitu ya. Kita ngasih hadiah misalnya buat dia gitu ya. Ngasih hadiah gitu ya. Yang hadiahnya luar biasa gitu ya, hadiah coklat dan sebagainya gitu ya. Apalagi Februari bentar lagi gitu ya. Nah, itu sangat terlarang gitu ya. Ketika suka-suka di Valentine tuh ya gitu. Maka nih itu kan kadang dengan istimewa gitu ya, susah payahnya kita. Tapi kalau kepada Allah, wah kita ogah-ogahan lah gitu. Kadang tahajud kita kelewat, baca Quran kita kelewat. Nah ini kecintaan kita udah sampai mana kepada Al-Quran itu. Jadi mereka itu mencintai sebagaimana mereka cinta pada Allah gitu ya. Menduakan Allah gitu istilahnya. Walam yaral ladzi nadalamu yazjaraunal adaba annal quwata lillahi jami'an gitu ya. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu tahu ya, ketika mereka melihat siksa di hari kiamat, wah mereka nanti disiksa di hari kiamat misalnya orang-orang zalim itu ya. Bahwa kekuatan itu hanyalah milik Allah gitu ya. Hanya diserahkan pada Allah gitu ya. Maka dia akan merasakan wa annallaha syadidul adab. Dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Niscaya mereka jadinya menyesal tuh. Menyesal kenapa? Karena tidak cinta pada Al-Quran gitu. Jadi kita harus isi pada Al-Quran gitu ya. Mulailah gitu. Kalau kita misalnya berat, mulai kita ya kalau enggak satu halaman, setengah halaman gitu ya. Gitu. Setengah halaman itu minimal ya kalau kita lihat Quran terus
zaman sekarang itu ya, ya itu 10 lah, 10 baris lah gitu. Atau ya kita kuatnya misalnya 5 baris nggak apa-apa gitu ya. Walaupun atin itu ya atin itu cuman 5 baris lebih itu ya. Nah itu nggak apa-apa gitu, minimalnya gitu. Kita pelajari ya Quran itu. Nah, itu kita punya minimal standar tilawah kita gitu. Tiap harinya. Nah itu. Maka seorang itu jangan sampai menyesal di dalam hidupnya gitu ya. Dan ada juga yang dia cinta tapi bertepuk sebelah tangan gitu ya. Dia cinta dia itu tapi tidak melakukan apa yang Allah inginkan gitu ya gitu. Yang Allah inginkan kita itu harus banyak beribadah ya. Kita harus banyak beramal gitu ya. Dan juga kita harus lebih banyak sedekah gitu ya gitu. Jadi dengan itu pula maka itu yang Allah inginkan. Tapi kita kadang tidak mau menjalankan gitu ya gitu. Tapi kalau kita pada orang yang kita cintai kita toh-tohan gitu ya gitu. Bahkan kita melakukan segala upaya dan kekuatan buat dia gitu ya gitu. Maksain gitu ya hujan-hujanan gitu ya gitu. Pernah kita ke masjid hujan-hujanan. Jadi kita mungkin pada dekat ya di sini rumahnya ya. Nah, dekat nggak? Nah, dekat. Ada yang jauh? Nah, terjauh ya. Gitu. Jadi bagaimana rintangan yang dia dapatkan tuh ya. Untuk sampai ke masjid aja dulu luar biasa gitu. Ya langkahnya yang dia lakukan itu bagaimana ada yang mendapatkan pahala kanannya, kirinya dia menghapus dosa gitu. Itu luar biasa. Tapi kebanyakan kita kecintaannya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nah, ini yang terjadi zaman sekarang ya. Masa modern gitu ya realitasnya. Ya. Ya, cinta segitiga ya bisa saya juga ya. Cinta segitiga, aduh. Masya Allah ya. Ya. Kenapa orang itu nggak cinta pada Al-Quran? Kebanyakan ya tadi gaya hedonisme gitu ya gitu. Oh ya. Betul ya. Kecintaan kita emang itu ya hubus syahwati minan nisa itu ya gitu. Sudah diterangkan dalam surah Ali Imran tuh ya. Ayat berapa? Ke-14 tuh ya. Jadi punya kecintaan kepada perempuan gitu. Nah, itu wajar-wajar saja ya gitu. Kalau kita cinta sama jenis itu enggak wajar gitu ya. Bahkan haram tuh ya gitu. Ya. Bahkan enggak fitrah gitu ya gitu. Enggak fitri gitu ya. Ada yang namanya fitri di sini? Ya, jadi enggak fitrah gitu. Orang yang cintanya itu pada sesama jenis. Jadi wajar itu ya, ada kecintaan gitu ya. Tapi bagaimana kecintaan itu dihiasi juga dengan Al-Quran, dibarokahi dengan Al-Quran gitu. Nah kebanyakan kita gaya hedonismenya itu tinggi gitu ya. Bahkan ini Allah dengan tegas gitu ya. Mangkana yuridul hayata dunya wazinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Jadi dia menghendaki tujuannya adalah untuk dunia gitu. Gitu. Ngaji misalnya nih, ngaji ya. Dia menyampaikan agama tapi dia melihat amplopnya berapa gitu ya. Nah, itu kecintaan pada dunia itu dia ada tujuan tuh ya. Berapa nih jumlahnya nih nanti ya. Nah, itu. Karena ada saja itu terbesit. Atau perhiasannya gitu ya. Dia ngaji gitu ya. Misalnya ngaji caluki gitu ya misalnya. Nah, ini hati-hati nih ya gitu. Nah, kalau dia seperti itu, kata Allah bisa aja dia dikasih yang sempurna gitu. Dunia itu dengan sempurna. Dikasih semuanya gitu ya gitu. Tapi wahum fiha la yubkhasun. Dia itu tidak akan dirugikan gitu ya. Cuman nanti di akhirat itu dia dapat bagian gitu ya. Kan kita suka berdoa nih. Doa sapu jagat ya gitu. Ya, bukan doa sapu lidi ya. Tahu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat dan dihindarkan dari
api neraka. Nah, tapi kebanyakan itu kita di dunia aja itu ya kebaikannya, tapi akhirat nggak dapat. Nah, ini orang yang prioritasnya dunia, maka akhiratnya nggak dapat gitu ya. Akhiratnya ya bye-bye gitu ya, sampai jumpa gitu. Nggak akan dapat. Maka kalau mau akhiratnya dapat, kita isi dengan Al-Quran itu gitu ya. Kenapa kita nggak cinta? Ini kebanyakan karena hedonisme ya gitu. Jadi ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar ya. Jadi mereka itu tidak akan memperoleh di akhirat kecuali neraka. Yang mereka peroleh itu adalah neraka. Waliyazubillah ya. Wa habitoma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun ya. Dan terhapuslah gitu ya. Terhapuslah amalan yang mereka kerjakan tuh. Jadi amalan kita yang toh-tohan tuh ya, sholat kita, ngaji kita, menuntut ilmu kita gitu ya. Kita toh-tohan gitu ya amalan, tapi karena dia tidak ikhlas, maka terhapus amalannya. Ini nggak ada gunanya gitu. Ketika dia nggak ikhlas dan amalannya itu batil ya. Jadi rugi sekali orang yang menyia-nyiakan amalannya itu. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Furqan itu bagaikan debu itu ya, yang berterbangan gitu. Jadi buat apa gitu ya? Ketika amal kita tidak ikhlas. Maka ini perhatikan, memang gaya hedonisme itu kebanyakan buat kita tidak cinta Al-Quran gitu ya gitu. Yang kedua, tidak diisi hatinya dengan Al-Quran ya. Kita di rumah kita nih, ini sebelum pandemi, kira-kira diisi dengan Al-Quran, coba. Diisi enggak dengan Al-Quran? Nah itu ya. Kita nih, ini nikmat gitu ya, ketika pandemi itu ternyata banyak sekali lembaga-lembaga Al-Quran yang online gitu ya. Akhirnya di rumahnya diisi dengan Al-Quran. Maka ternyata itulah kebarokahan itu ya gitu. Awalnya dia nggak mau diisi dengan Al-Quran tuh ya, lagu aja gitu ya, dangdutan gitu ya, atau ini yang anak-anak nonton Boruto gitu ya, suka nih Boruto, atau nonton Naruto ya gitu, ketika masih ada gitu ya suka aja gitu ya, udah meninggal gitu ya. Ya. Tapi tidak diisi dengan Al-Quran tuh ya gitu. Sayang sekali gitu ya. Jadi dia dunianya itu suka diisi gitu ya dengan yang ia sukai gitu ya. Tapi tidak diisi dengan Al-Quran gitu. Atau kita gitu ya sehari-harinya tidak mau mendengarkan Al-Quran gitu ya gitu. Misalnya kita mendengarkan Al-Quran, buat apa baca Al-Quran gitu, misalnya gandeng gitu kan, nah gitu. Buat apa dengerin Al-Quran gandeng kan? Itu kan tidak mau mengisi dengan Al-Quran gitu ya. Dan yang ketiga, tidak ada kemauan buat belajar gitu ya. Belajar Al-Quran nih, belajar tahsin gitu ya gitu. Belajar tahsin ke lembaga misalnya. Nggak mau gitu ya, lupa dia misalnya dia itu malu gitu ya gitu. Tapi lupa, tapi dia karena lalai gitu. Lalai gitu ya. Kalau lupanya dia itu karena tidak sengaja itu nggak apa-apa. Karena dia lalai gitu ya, dia malu gitu ya. Kenapa nggak belajar Al-Quran? Nah malu gitu. Belum bisa baca Al-Quran, belum bisa baca Iqra gitu ya gitu. Itu sayang sekali gitu ya. Gitu. Tapi bagus ini ya, bagaimana semangat belajar Al-Quran gitu. Jadi kita itu harus ada kemauan untuk belajar gitu ya. Itu yang menyebabkan kita tidak cinta Al-Quran gitu ya. Terus ada juga cinta yang bertepuk sebelah tangan juga ya. Dia baca Al-Quran itu cuma sebatas suara ya, cuma sebatas irama. Oh, bagus suaranya itu ya. Tapi tidak tadabbur gitu ya. Bahkan dia itu jadi cita-cita gitu ya. Saya cita-cita hafal Al-Quran itu buat bisa khutbah misalnya, bisa menyampaikan ilmu gitu ya. Kalau dia ikhlas itu bagus tuh ya. Tapi kalau dia cuma sekedar itu saja, maka inilah ada ancaman yang lebih keras lagi gitu ya. Orang yang dipanggil ketika kiamat itu yang pertama itu orang yang hafal Quran. Coba bayangkan, yang dipanggil pertama yaitu orang yang hafal Quran, gitu ya. Itu yang dipanggil pertama. Dan bagaimana
Dia mengatakan tuh ya, benarkah engkau telah memberikan itu kepada kami? Ia akan ditanya, apa yang kamu kerjakan dengan ilmu Al-Quran itu gitu ya. Dia bertanya juga pada dirinya gitu ya. Dia juga menjawab, aku membacanya siang dan malam itu karena engkau, ikhlas katanya. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Dan malaikat juga mengiyakan bahwa dia berdusta gitu. Akhirnya dia diseret gitu ya. Kata Allah, dia seret ke neraka. Waliyadzubillah. Itu yang pertama yang dipanggil di hari kiamat. Itu hanya sebatas suara ya. Dan ada juga yang hafal tapi nggak mau belajar tahsin ya gitu. Jadi hendaklah belajar tahsin ya gitu. Di mana saja gitu ya gitu. Di mana saja kita belajar tahsin. Jangan kita ingin hafal tuh ya. Tapi kita panjang pendeknya kadang lupa gitu ya. Atau panjang pendeknya kita belum benar gitu ya, belum teratur gitu ya. Hingga akhirnya kita itu terlalu mengutamakan orang yang tampil dengan suaranya, dengan tampilan menyampaikannya gitu ya. Padahal ada yang terbesit di situ, bagaimana kita memperbaiki, yaitu dengan tahsin gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas suara gitu ya. Bagaimana kita bisa belajar tahsin tuh, di mana saja gitu ya gitu. Sekarang banyak lembaga tahsin tuh ya. Ya kita belajar tahsin ya sedikit demi sedikit ya gitu. Bagaimana KTP itu ya gitu. Bagaimana dia dengan tanda panjangnya gitu ya gitu. Atau misalnya KTG ya, keseimbangan tanda guna. Kita belajar itu ya gitu ya. Harus belajar tahsin gitu. Makanya nanti bagus kalau di sini bukan hanya kajian ilmu ya, tapi kajian tahsin tuh ya. Itu kajian tahsin misalnya tiap hari apa gitu ya. Ya bukan hanya kajian ilmunya saja, tapi belajar juga tahsinnya. Supaya apa? Supaya memperbaiki bacaan Qur'annya. Jadi ada dua sisi nih. Dua sisinya itu, yang pertama dia bagus suaranya, bagus penyampaiannya, tapi dia tidak tadabbur. Maka itu juga sangat disayangkan. Lebih disayangkan lagi dia ketika suaranya itu tidak dihiasi dengan tahsin itu ya. Nah itu dua sisi yang celaka. Maka kita itu tidak hanya tadabbur, tidak hanya paham, tapi kita juga tahsinnya ya gitu. Nah makanya belajar tahsin ya, senantiasa belajar tahsin gitu. Nah ini harus kita belajar dengan tahsinnya gitu ya. Sayang gitu ya kalau dia toh-tohan bagus suaranya, bagus penyampaiannya, tapi dia tidak belajar tahsin gitu ya. Itu sangat disayangkan sekali gitu ya. Lebar gitulah gitu. Apa yang dia pelajari. Nah, tapi ternyata muslim Indonesia itu terbanyak di dunia, 70% belum bisa baca Quran ya. Ini penelitian 2018 ya. 2017 juga ya ada gitu ya. Kalau sekarang ini makin nambah ya. Bukan 70% gitu ya. Mungkin 90%-nya gitu ya. Makin nambah itu ya. Orang yang belum bisa baca Quran itu sangat disayangkan sekali itu ya. Itu kata Ustadz Ahmad Farid Hasan tuh ya, ketika launching gitu ya, cuci klinik gitu ya. Nah itu sangat disayangkan ya. 70% kita nggak bisa baca Quran. Itu waduh. Orang Indonesia ya, yang notabene paling banyak Islamnya gitu. Ternyata nggak bisa baca Quran kebanyakannya. Nah makanya gimana sih kita supaya cinta pada Quran? Maka ada tanda-tanda hati pada Al-Quran itu ya. Yang pertama, kalau dia cinta pada sesuatu, diantaranya cinta pada Al-Quran, tandanya itu dia suka berjumpa dengan Al-Quran, suka ketika tilawah ya, suka ketika kita beramal soleh, ketika kita sholat, kita suka gitu ya gitu. Jadi kita suka. Ketika nanti kita dijemput, suka nggak? Dijemput ke alam kubur, harus suka ya gitu. Walaupun semuanya merasakan sakitnya ketika sakaratul maut. Ketika di akhirat kita merasakan panasnya. Panasnya itu di padang mahsyar. Sangat panas. Tapi kita harus suka ya ketika berjumpa dengan Allah pada saat itu, melihat wajah Allah. Itulah proses kita ya gitu. Tapi kita jadi pemuda yang dinaungi Al-Qur'an gitu ya. Dinaungi oleh Allah dengan apa? Dengan senantiasa
senantiasa di masjid ya. Ingat masjid kapanpun dimanapun, ingat masjid ya, gitu. Ingat Al-Quran kapanpun dimanapun kita ingat gitu ya. Nah ini kita harus suka ya gitu. Gimana misalnya kita berjumpa dengan yang kita cintai ya, bapak ibu kita gitu ya, orang tua kita, adik kita suka gitu ya, berjumpa padanya. Nah itu kita harus seperti itu juga pada Al-Quran tuh ya, pada amal-amal kita. Yang kedua, tidak merasa jenuh ya ketika duduk bersama dan membacanya ya, bahkan dalam waktu yang cukup lama ya gitu. Karena memang seseorang itu dubur yang paling panas itu di mana? Di majelis ilmu ya gitu. Ingin cepat beres gitu ya, beres nairaha gitunya gitu. Khutbah Jumat gitunya, lami teuing ya Ustaz teh, beres nairaha gitunya. Kedah hargaan pada jamaah teh cenah gitu kan. Dan sebagaimana perkataannya gitu ya gitu. Emang benar ada hadisnya gitu ya. Tapi kita jangan jadikan sebab karena kita itu jenuh gitu ya. Jenuh mendengarkan Al-Quran, jenuh mendengarkan tausiah gitu ya. Jenuh di majelis ilmu gitu ya. Maka kita jangan jenuh gitu ya gitu. Walaupun ya ustadznya biasa-biasa aja gitu lah gitu. Ya ustadznya kadang gerenyeman misalnya gitu ya. Di khutbah Jumat kadang-kadang aduh ini orang tua kata nggak jelas misalnya. Ya kita harus senang ya pada saat itu gitu. Karena kita dengan tidak merasa jenuhnya itulah cinta kita gitu. Kemudian yang ketiga, kalau jauh dari Al-Quran ya, maka kita akan rindu gitu ya. Jadi kalau kita jauh pasti rindu ya gitu. Kita rindu mungkin ya, ada sanak saudara kita di Jawa misalnya gitu ya. Kita rindu gitu ya, udah nggak ketemu gitu ya setahun karena pandemi gitu ya gitu. Karena mau ketemu juga harus di rapid test, di swab dan sebagainya gitu ya, harus bayar. Wah, kita rindu gitu ya. Tapi pada Al-Quran kita rindu tidak gitu. Baca misalnya seayat, dua ayat, rindu nggak kita gitu. Ya, kita harus menghadirkan rasa rindu ya. Dan bisa terus gitu ya, bertilawah terus gitu ya. Dan yang keempat, banyak dialog dengannya, yaitu kita cengkrama dengan Al-Quran, meyakini petunjuk dan arahannya gitu ya. Dan setiap jawaban itu adalah di Al-Quran ya. La yadillu wa la yasqat ya. Itu dalam surah Toha ya gitu. Jadi dia tidak akan nyasar, tidak akan bersedih gitu ya, tidak akan celaka. Gitu. Tidak akan nyasar. Gimana misalnya orang yang dia itu ketika menemui masjid ya, nggak ikut petunjuk jalan gitu ya. Gimana coba? Kalau dia nggak ikut petunjuk jalan, ya tersesat gitu ya, nyasar gitu ya. Bahkan kalau Allah mengizinkan nyasar ke hutan misalnya gitu ya, akhirnya dia dimakan binatang buas gitu misalnya ya. Itu karena dia tidak ikut petunjuk hidup gitu ya. Begitu juga kalau tidak ikut Al-Quran ya. Dia akan nyasar hidupnya gitu ya, akan sedih gitu ya. Ya dia penuh kesedihan gitu ya. Gitu. Saya katanya gitu, bosan hidup gitu katanya. Dia bosan hidup, dia sengsara hidupnya karena apa? Jauh dari Al-Quran gitu. Jadi akhirnya dia lebih memilih bunuh diri waliyazubillah itu. Itu karena apa? Karena dia persoalannya tidak diselesaikan dengan Al-Quran. Itu. Jadi kita jadikan Al-Quran itu solusi kita ya. Baik kecil maupun besar gitu ya. Kita sesuaikan hidup kita dengan Al-Quran gitu ya. Masalah kita, apapun masalahnya gitu ya. Masalah di tempat kerja, masalah di tempat kuliah, di sekolah, masalah di rumah, kita kembali solusinya ada di sana, di Al-Quran. Itulah kunci solusinya gitu. Itulah agar cinta pada Al-Quran ya. Nah, sudah kita cinta, jadilah kita sahibul Quran. Gimana caranya gitu ya? Maka yang pertama, jadilah membaca Al-Quran yang baik dan benar gitu ya, secara rutin kita gitu ya. Nah tadi ini hadisnya sudah dibacakan ya gitu. Orang yang belajar Al-Quran gitu ya, bahkan orang yang terbaik ya di sisi Allah itu, di sisi nabinya itu adalah orang yang ta'allam Al-Quran wa 'allamahu gitu. Itu dikatakan tuh ya dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha gitu. Dia itu cinta pada Al-Quran, dia berarti dia belajar ya. Belajar Al-Quran dan dia mengajarkannya gitu. Ada yang tertarik gak nih ngajar Quran gitu, misalnya ngajar tasin, ngajar tahfidz ya. Ada nggak yang tertarik? Ada nggak?
Nah itu ya kita tidak misalnya terlalu berat misalnya ngajar tahfidz ya gitu. Baroraah 1 juz gitunya 1 halaman oke hese gitu misalnya gitunya. Sehalaman oke berat gitunya. Tunduhna minta ampun. Maka kita ya minimal ngajarin ikro lah gitu. Ngajarin ikro nih ya. Yang belum bisa baca ikro diajarin kan itu juga mengajarkan juga ya gitu. Atau kita misalnya mengajarkan tulis ya apa itu BTQ itu kan dan sebagainya kan imla gitu juga kan termasuk itu minimalnya kita untuk mengajarkan Al-Quran ya gitu. Jadi kita belajar dan juga kita mengajarkan gitu ya. Jadi dituntut juga gitu ya, kata salah seorang ulama salaf tuh ya, kita itu harus jadi penyampai ilmu ya. Kalau nggak jadi penyampai ilmu, kita jadi thalabul ilmi gitu ya gitu. Pendengar ilmu gitu ya. Kalau nggak jadi thalabul ilmi gitu ya, maka minimalnya kita jadi donatur gitu ya. Donatur aja itu sudah bermanfaat gitu ya. Walaupun dia nggak ngaji gitu ya gitu. Jadi minimal dia ngasih gitu ya. Berapalah gitu kan. Nah itu jadi donatur juga bermanfaat. Atau minimal kita itu nggak ganggu manusia gitu ya gitu. Nah itu susahnya minta ampun juga ya gitu. Udah mah nggak mau ngaji gitu ya. Nggak mau belajar gitu. Nggak mau nyampein ilmu. Nggak mau jadi guru gitu ya. Ini suka ngeganggu orang gitu ya, suka ngegibah gitu ya, suka ngomongin orang gitu ya. Ini hati-hati nih ya gitu. Apalagi di masa muda ini ya, nih. Suka ada nih ya gitu. Nih, iya gitu. Ini si anu gini gitulah gitu ya gitu. Iya. Jadi untuk yang terkadang jadi dilema buat kita nih. Nah kemudian bukan hanya kita bisa gitu ya, yaitu kita juga perbaiki bacaan Al-Quran kita gitu ya gitu. Yang kedua, menjadi pembaca Al-Quran yang akrab dengan Al-Quran gitu ya. Inilah jadi sahib Quran itu ya. Yaitu dia secara zahirnya, secara lahir dan batin dia dekat dengan Al-Quran gitu ya. Dan dia mengimani, berusaha menerapkan seluruh ajarannya gitu ya gitu. Karena nantinya kita akan ditanya ya, berapa bacaan kita ya gitu. Kalau kita gak hafal, ya berapa bacaan kita? Sampai di mana gitu ya? Gitu. Kita misalnya hatam berapa juz gitu ya sehari. Atau misalnya kita hatam 30 juz berapa kali ya seumur hidup gitu ya misalnya gitu. Nah ini akan ditanya gitu ya. Gitu. Nah, itu ya. Ya kita kadang sebulan sekali aja udah susah gitunya gitu. Ya, setahun kadang hese gitunya. Hatam Quran juga gitu. Iya. Jadi nanti akan ditanya gitu ya. Hadisnya dari Abdullah bin Amr ya. Bahwa Rasulullah bersabda, gitu. Yuqal fi sahibil Quran. Dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, maksudnya menghafalkan juga demikian tuh ya. Iqra wartaqi ya gitu. Bacalah dan nanti naikkan dan tartilah tuh, berarti harus tartil ya gitu. Harus tartil. Orotil, harus belajar tahsin, berarti harus ada belajar tahsin nanti di sini gitu ya. Bukan hanya belajar ilmu gitu ya, belajar tahsin gitu ya. Insya Allah kalau misalnya nanti belajar tahsin itu ada dari pemuda Persis juga yang bisa mengajarkan tahsin gitu ya. Asal waktunya kapan misalnya disesuaikan tuh bisa nanti difasilitasi gitu ya. Dari kami tuh banyak gitu ya untuk belajar tahsin itu. Guru-gurunya banyak. Nanti juga akan ditanya gitu ya. Kama kunta turattil fid dunya ya. Fa inna manzilaka inda akhir ayah gitu ya gitu. Nantinya akan ditanya gitu ya pada akhir ayat yang kau hafal atau yang kau baca gitu. Ada riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan semuanya itu adalah sahih itu ya. Kemudian yang ketiga, bukan hanya dengan akrabnya, tapi dia juga cenderung dan semangat menerapkan isi Al-Quran gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana dalam surah Shad ayat 29 ya. Bagaimana kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih liyatadzakkara ulul albab ya. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang kami turunkan dengan penuh barokah. Jadi isi semua aktivitas kita dengan Al-Quran. Nah, niscaya barokah gitu ya.
supaya memperhatikan ayat-ayatnya. Berarti kita harus setiap ayatnya itu tadabbur ya, gitu. Dan supaya mendapat pelajaran ya, buat orang yang berpikir gitu ya, yang menggunakan akalnya gitu. Dan yang keempat, ingat falsafah kita ya, iftitah kita nih. Kita dalam sholat, iftitahnya yang mana coba? Ini wajah tuh ya? Atau yang mana? Subhanaka Allahumma. Nah, itu ya kebanyakan gitu ya. Di antaranya juga ada yang iftitahnya menggunakan wabil Qur'ani imaman wa hukman ya gitu. Dan dengan Al-Qur'an sebagai imam dan hukumnya gitu. Jadi Al-Qur'an sebagai imamnya gitu. Jangan Al-Qur'an sebagai makmum gitu ya. Tapi Al-Qur'an harus sebagai imam kita. Berarti kita harus taat ya. Sebagaimana imam sholat kita taat ya gitu. Dia ruku, kita ruku gitu ya. Jangan dia ruku, kita udah sujud gitu ya gitu. Misalnya gitu. Atau misalnya dia udah beres salam gitu ya. Kita masih ketinggalan gitu ya. Nah, ini ya. Kita harus taat gitu ya. Dan dijadikan hukum juga gitu. Jadi hukumnya juga sesuaikan dengan Al-Qur'an gitu. Setiap hukumnya gitu ya. Maka jangan menolak hukum Al-Qur'an gitu ya. Oh, hukum Al-Qur'an misalnya ini sudah enggak zaman, ini sudah enggak modern gitu ya gitu. Ini sudah bukan waktunya lagi soalnya kita hukum pada Al-Qur'an gitu ya. Atau syariatnya dan sebagainya. Ya suka kayak gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Kita harus jadikan Al-Qur'an itu sebagai hukum gitu ya. Hukum kita dalam berbuat sesuatu. Nah, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan ya. Ya. Kan ketika umat Islam itu ya nggak boleh ada patung ataupun lukisan di dalam rumahnya. Tapi itu juga untuk lukisan atau patung tertentu. Nah, ketika ada patung atau lukisan di rumah tersebut, kan menghalangi untuk malaikat masuk. Ya. Tapi di dalam juga ada Al-Quran. Gimana itu? Langsung aja ini. Ya. Jadi ini emang ada dua pendapat ya gitu. Tapi emang saya juga cenderung kita itu jangan terlalu banyak gambar gitu ya, atau patung atau lukisan ketika di rumah itu ya. Jadi jangan kita terlalu banyak. Itu emang itu ada hadisnya malaikat tidak akan masuk gitu ya. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat bahwa itu kan di zaman Nabi Nuh itu ya, itu kan karena dia disembah ya gitu, dia diibadahi gitu ya, si patung, si gambar dan lain sebagainya itu kan karena diibadahi jadilah terlarang gitu ya. Kayak zaman sekarang enggak katanya gitu ya gitu. Tapi saya lebih cenderung masih gitu ya gitu. Kalaupun misalnya kita isinya itu ya, kalau mau gambar-gambar ya gambar yang positif lah gitu ya, gambar orang yang soleh misalnya, yang misalnya kita bisa mengingat kesolehannya gitu, itu kalau amannya gitulah gitu. Kalau misalnya kita ingin lebih aman tuh ya, isinya itu ya dengan ya kaligrafi lah atau dengan yang lain gitu ya, ganti dengan yang lain gitu ya. Agar apa? Yaitu kita hiasi dengan Al-Quran gitu ya. Atau kita kalau pun misalnya dia ragu gitu ya, itu ragu, bahkan ragu misalnya pada foto-foto misalnya, itu ya nggak apa-apa gitu ya gitu. Ya, walaupun ya inilah bagaimana kita belajar agama itu bukan menjadi tabu ya gitu, bukan menjadi baku gitu ya gitu. Tapi kita itu belajar, lihatlah bagaimana pendapat-pendapat dari para ulama gitu ya gitu. Karena ada yang juga yang membolehkan gambar gitu ya. Ketika gambarnya itu kan, ini saya juga lebih setuju ketika gambarnya memang tidak terlalu banyak dan isinya juga kebaikan-kebaikan gambarnya juga kalau mau gitu ya. Maka kebaikan-kebaikan itu yang akan menguatkan kita, yang memotivasi kita untuk beramal gitu ya. Wallahu alam. Ada lagi? Cukup berarti ya? Ya. Ya, mudah-mudahan nggak puas ya. Ya. Mudah-mudahan kita terus makin termotivasi. Suatu saat nanti mungkin kita bertemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi gitu ya. Agar tentunya kita
Terus semoga dengan apa yang kita pelajari, kita terapkan, bukan hanya kita terapkan, kita ajarkan juga ya gitu. Bukan hanya kita ajarkan, kita terapkan, tapi kita istiqomahkan juga. Inilah ya, istiqomah itu berat ya gitu. Tantangan dan cobaan itu selalu gitu ya menghadang gitu ya. Bukan hanya kita yang jauh, kadang yang dekat saja itu ya. Itu banyak rintangannya gitu ya. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai tuntunan kita dan juga jadikan Al-Quran sebagai pegangan kita. Niscaya kita bahagia dunia dan akhirat ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wa'alafu minkum wa jazakumullahu khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.